Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa kembali di channel Kodepedia ID. Di video kali ini kita akan membuat menu-menu sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi perpustakaan kita. Seperti biasa, silakan teman-teman aktifkan XMPP-nya terlebih dahulu, kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka browser. Nah, di sini kita akses websitenya ketika ketikkan localhost app_purpose. Oke, kalau sudah silakan teman-teman login sebagai petugas menggunakan akun yang sudah kita buat kemarin. Oke, di sini petugas, kemudian passwordnya 123456, pilih levelnya sebagai petugas, kemudian klik tombol login. Oke, ini adalah halaman dashboard yang sudah kita buat kemarin. Nah, nanti kita akan menyesuaikan menu-menu di sini sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi perpustakaan kita. Oke, ini adalah contoh dari aplikasi yang sudah jadi. Nanti kita akan buat menu-menunya seperti ini. Oke, sekarang silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Silakan sekarang ke menu.php. Oke, sekarang di bagian ini fitur ini kita hapus. Kemudian kita hapus mulai dari sini ya, dari LI yang form kita hapus sampai ke bagian ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang tinggal dua menu biar kita lebih gampang untuk membuatnya ya. Kemudian kita hapus pada version yang bawah ini. Kita hapus pada bagian ini, kita hapus. Kemudian silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, yang pertama di contohnya di sini ada menu petugas. Oke, sekarang kita copy menu ini, kita taruh di atas ya, taruh di sini. Kemudian kita ganti cat ini dengan petugas. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita refresh di browser. Oke, sekarang kita ganti ikonnya ini dengan icon yang seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Di bagian ini kita ganti dengan user. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Sekarang kita refresh di browser. Oke, sudah seperti ini. Atau kalau teman-teman mau cari ikonnya, bisa kunjungi di sini website yang namanya Font Awesome 4 ya. Kemudian silakan teman-teman klik yang paling atas ini. Oke, di sini adalah icon-icon yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan website kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat menu lagi. Di bawahnya adalah anggota. Silakan kembali ke sini, kita bisa copy dari script ini ya, kita copy. Kemudian kita ganti untuk menunya dengan anggota. Kemudian kita ganti ya ikonnya ke users, atau teman-teman bisa ke sini Font Awesome, kemudian teman-teman bisa ketikkan di sini users seperti ini. Nanti akan tampil pilihan-pilihan icon seperti ini ya. Saya akan menggunakan icon yang ini. Nah, di sini cara makainya tinggal teman-teman copy, kemudian ini kita hapus, kita pastekan di sini. Kalau sudah, silakan teman-teman bisa save. Sekarang kita kembali ke browser, ke website kita refresh. Ya, sekarang sudah seperti ini. Selanjutnya kita lihat contohnya. Di sini ada data master yang di dalamnya ada submenunya. Oke, sekarang kita buat dulu. Kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita ganti ini dengan data master. Oke, kemudian kita ganti juga ikonnya. Kita cari di Font Awesome ini, kita back. Kemudian kita cari di sini dengan nama database. Oke, seperti ini. Oke, kita copy script ini ya. Kemudian kita gantikan di sini. Dihapus, kemudian kita ganti seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita kembali ke website kita refresh. Oke, di sini sudah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat submenu pengarang, penerbit, rak, kategori, dan buku. Oke, ini kita bisa hapus. Kemudian di sini yang pertama tadi ada
pengarang, kemudian ada penerbit, kemudian kita ada rak kategori. Di sini ada rak, kemudian kategori, yang terakhir ada buku. Oke, yang paling bawah ini kita hapus. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita cek submenu dari data master ya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian berikutnya ada menu sirkulasi yang di dalamnya ada submenu peminjaman dan pengembalian. Oke, teman-teman bisa copy dari sini ya, mulai dari LI yang ini sampai ke sini kita copy. Kemudian kita pastekan, kita ganti nama menunya dengan sirkulasi. Kemudian di dalamnya nanti ada peminjaman dan pengembalian. Oke, kalau sudah, yang 3 ini kita hapus. Oke, sekarang kita save, kita kembali ke website kita refresh. Oke, sekarang di sini ada menu sirkulasi. Oke, sekarang kita ganti dulu untuk ikonnya. Kita bisa ke sini ya, ke Fonaway.com. Kemudian kita cari recycle. Oke, seperti ini. Kalau teman-teman mau menggunakan icon yang lain, silakan ya. Oke, saya akan menggunakan icon ini. Caranya sama, silakan teman-teman tinggal copy dari sini. Kemudian pastekan di bagian ini. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke website kita refresh. Oke, sekarang ikonnya sudah ganti seperti ini. Tapi sekarang masalahnya kalau kita klik sirkulasi, data masternya juga ikut kebuka seperti ini ya. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita sembunyikan dulu sidebar yang sebelah kiri. Oke, di sini ada yang perlu diperbaiki. Di sini di data target ini ganti dengan data master seperti ini. Kemudian ini kita copy, selanjutnya kita pastekan juga di bagian ID yang di sini. Ini kita ganti dengan data master. Kalau sudah, sekarang kita scroll ke bawah ke sirkulasi. Yang di sini kita ganti ya, yang di data target dengan sirkulasi. Kemudian ini kita copy, kita pastekan di bagian ID yang di sini. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke website kita refresh. Nah, sekarang kalau kita klik drop down yang disirkulasi, maka yang data master tidak terpengaruh ya. Kalau data master diklik, yang sirkulasi tidak terpengaruh. Oke, sudah sip ya teman-teman. Sekarang kita kembali ke contohnya yang di sini. Yang di bawahnya ini ada menu setting, yang di dalamnya nanti ada denda, logo, dan background. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita copy dari sini. Kemudian kita ganti nama menunya dengan setting, atau kita ganti dengan pengaturan ya, biar bahasa Indo semua. Kemudian di dalamnya nanti ada denda, kemudian ada logo, kemudian satu lagi ini diduplikat, ada background. Oke, seperti ini. Oke, jangan lupa kita ganti data targetnya dengan pengaturan. Kemudian ini kita copy, kita gantikan di bagian ID. Nah, di sini kita ganti juga dengan pengaturan. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke website kita refresh. Oke ya, di sini pengaturan, sirkulasi. Oke, kita perbaiki ikonnya di sini. Kita kembali ke Fonaway.com 4. Kita cari di sini cook ya, cook seperti ini. Ini kita klik. Kemudian kita copy script yang dari sini, kita pastekan di bagian ini. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, yang terakhir kita buat tombol keluar. Oke, di bagian yang terakhir yang di chat ini kita ganti dengan keluar. Kemudian ikonnya kita ganti dengan, kita cari yang di sini ya. Oke, ketikkan aja di sini off seperti ini, tombol off ini ya, kita klik. Kemudian kita kopikan script yang ini. Kemudian kita gantikan di sini.
Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke ya, di sini ikonnya sudah ganti seperti ini. Berikutnya kita akan mengubah nama yang di sini, yang di sebelah kanan, ini sesuai dengan yang login saat ini. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita scroll ke bawah. Oke, di sini di Maman Kontrak ini kita akan ganti ya menggunakan session. Oke, teman-teman bisa tuliskan tag PHP seperti ini. Kemudian kita tulis $this session user data. Oke, kemudian di sini kita tuliskan nama underscore petugas. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini sudah ganti petugas ya, karena yang login saat ini namanya adalah petugas. Oke, yang terakhir sebelum kita mengakhiri video ini, di bagian footer ini kita ganti ya. Silakan kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita pindah ke file footer.php. Oke, silakan teman-teman bisa hapus yang ini, kita hapus. Kemudian kita hapus bagian link ini juga. Kita hapus. Kemudian ini kita ganti dengan, saya akan ganti dengan kode pedia ID. Kalau teman-teman mau mengganti sesuai dengan keinginan teman-teman, silakan ya. Di sini saya menyesuaikan dengan nama channel saya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, ya di sini sudah copyright developed by kode PDID. Oke, di sini bisa kita hapus tanda minusnya ya. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita hapus tanda minus yang di sini. Oke, kalau sudah, oke kita ganti seperti ini ya. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan kembali. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke ya, sekarang footernya sudah seperti ini, copyright developed by kode PDID. Oke teman-teman, di video berikutnya kita akan membuat CRUD dari menu petugas yang di sini. Bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan ketika ada update video terbaru dari channel ini. Oke, sekian dari saya, sampai berjumpa di video berikutnya.